Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, dan semoga hajat-hajat kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dan dibalikan hati dan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan kembali, dan semoga keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Sebelum kita mulai kajian, kita sama-sama rapat ke depan dulu, agak maju dikit, silakan. Lebih depan lagi. Dipersilakan agak maju dikit. Dipersilakan maju dulu. Masih kosong. Ya, sebelum kita mulai ngaji, insyaallah setiap pada kajian kami insyaallah kita dengar bacaan Quran dulu sebelum kita mulai kajian kita ini. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar tentang sholat. Kemarin terakhir kita membahas tentang al-julus baina sajdatain, cara duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisi duduknya tersebut? Kita disunahkan duduknya iftirash. Duduknya bagaimana? Iftirash. Apa itu iftirash? Mendudukkan kaki yang sebelah kiri dan mendirikan kaki yang sebelah kanan secara sempurna dan menempelkan semua jari bagian dalam menghadap ke kiblat termasuk jari kelingking. Saya ulangin lagi, apa itu duduk iftirash? Mendudukkan kaki sebelah kiri dan mendirikan kaki yang sebelah kanan dengan sempurna dan memasukkan kaki, menghadapkan kaki bagian dalam atau jari jemari ke arah kiblat termasuk kelingkingnya tersebut, diarahkan, ditekan seperti itu. Bukan begini, tapi menghadapkan ke kiblat seperti itu. Jelas seperti ini? Ya, ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika orang duduk selanjutnya, rukun yang selanjutnya at-tasyahhudul akhir, duduk tahiyat terakhir, sunnahnya yaitu duduknya tawarruk. Apa duduk tawarruk ini? Yaitu mengeluarkan kaki yang sebelah kiri, tidak mendudukkannya tapi dikeluarkan, lalu membentangkan kaki yang sebelah kanan dengan mendirikan dan menghadapkan semua jari jemari ke arah kiblat. Seperti itu. Ini namanya duduk tawarruk. Ketika seseorang duduk tawarruk ini, maka sunnah bagi dia baik duduk tawarruk dan tahiyat pertama. Duduk tawarruk ini dikenal dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir dan tahiyat pertama, posisi tangannya yang sebelah kanan langsung persiapan seperti ini. Adapun tangan sebelah kiri langsung dilepas kayak biasa. Kalau duduknya yang mana duduknya tersebut iftirash atau duduk di antara dua sujud, maka tangan kanan dan tangan kiri sama. Tidak ada bedanya, dilepas semua. Irsal bahasa Arabnya, dilepas semua. Dan harus rata. Mohon maaf, saya contohkan sedikit, dia rata seperti ini. Sudah lihat apa tidak ini? Tetapi kanan dan kiri seperti itu kalau duduk tahiyat, kalau duduk yaitu di antara dua sujud. Akan tetapi kalaunya duduknya tahiyat pertama atau tahiyat terakhir, maka posisi tangan langsung seperti ini. Jelas? Kelihatan apa tidak ini? Sudah jelas? Seperti ini. Lalu masalah mengangkat tangan. Bagaimana, kapan di mazhab Syafi'i seseorang ini mengangkat tangannya? Dan bagaimana sunnahnya di mazhab kita ini? Di mazhab Imam Syafi'i, mengangkat tangan ketika kita mengucapkan kata Allah, bukan asyhadu. Umumnya seseorang mengangkat tangan asyhadu alla ilaha illallah. Benar? Salah seperti ini. Posisi mengangkat tangan ketika asyhadu salah. Yang benarnya bagaimana? Yaitu mengangkat tangan ketika mengucapkan kata Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Pas kapan diangkat? Pas kapan kita ngangkat? Pas mengucapkan kata Allah. Ibu-ibu, pas kapan diangkat ini? Pas kapan? Pas mengucapkan kata Allah, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Kebanyakan orang mengangkat asyhadu alla ilaha illallah, dan suaranya besar kadang-kadang pas dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah.
Seperti itu kan? Sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru diangkat. Posisi mengangkat tangan ini jari ibu jarinya di bawah telunjuk seperti ini. Jelas? Ini yang biasa yang kami pakai. Boleh begini dimasukkan? Boleh. Boleh seperti ini bundaran, boleh 3 caranya. Tapi yang lebih bagus menaruh jari yaitu ke tempat bawah telunjuk. Yang enggak ada begini. Yang biasa orang pakai itu. Yang seperti ini enggak ada. Yang gini ada atau yang begini ada. Tetapi yang begini enggak ada. Tetapi yang benarnya itu taruh seperti ini. Jelas? Ini posisi tangan. Nanti kita lihat sholat kita masing-masing, bukan ngelihat sholat orang seperti ini. Posisinya seperti ini, diangkat asyhadu alla ilaha illallah dan tidak terlalu tinggi. Jelas? Sebagian orang angkatnya tinggi sekali dan tidak terlalu lemas. Dia naik tapi agak merunduk dikit. Itu posisi tangannya. Tidak terlalu tinggi begini. Ada kan orang begini cara asyhadu alla ilaha illallah. Tinggi sekali. Tidak. Dia ngangkat tapi agak merunduk sedikit. Mirip sebagaimana seketika seseorang takbiratul ihram. Ketika orang takbiratul ihram dia tidak ngangkat seperti ini, tapi dia agak merunduk dikit jari jemari. Allah, agak merunduk sedikit. Dia merunduk sedikit saja, tapi tidak semua merunduk sedikit. Dia agak begitu. Allah. Jelas apa tidak ini? Dia agak merunduk. Ini yang maksud saya. Jari jemari ini. Dia agak begini, agak melengkung sedikit. Dia tidak rata, tapi agak melengkung dikit. Begitu juga diangkat asyhadu an la ilaha illallah. Dilepas dikit. Tidak rata, tapi agak begini. Posisi seperti tangan. Ini kalau di mazhab Syafi'i. Akan tetapi kalau di mazhab yang lain seperti mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, mereka ini mengangkat dari awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah. Sampai kapan? Sampai akhir. Ini dipakai sama saudara kita yang Muhammadiyah. Boleh seperti ini. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, mereka ini mengangkat setiap ucapan Allah. Tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli. Yang ada lafaz Allahnya saja. Diangkat kadang 2 kali, kadang 3 kali. Nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau yang bergerak-gerak? Ini pribadi nanti pembahasannya sama saya. Jelas? Saran saya jangan bergerak-gerak. Saran. Jelas? Ini nanti pembahasan pribadi. Kenapa saya cut duluan? Kadangkala biasa kalau saya kajian seperti ini biasa langsung dia tanya, bagaimana Pak Ustadz yang bergerak-gerak batal apa tak? Tidak. Sebenarnya tidak batal yang bergerak-gerak. Kalau masalah batal dan tidak batal. Tetapi lebih bagus bergeraknya 1 kali, pakai di mazhabnya Imam Syafi'i 1 kali saja bergerak. Jangan bergerak-gerak seperti itu. Jelas apa tidak ini? Jelas. Ibu-ibu jelas apa tidak? Iya. Yang selanjutnya yaitu rukun yang selanjutnya ketika seseorang ini di dalam sholat duduk di tasyahud akhir. Duduknya tersebut boleh bagaimanapun cara orang duduk sebenarnya. Mau bersila boleh, mau duduk iftirash boleh, mau duduk bagaimanapun boleh. Cuma lebih afdalnya dan sunnahnya duduknya tawarruk kayak biasa itu sambil dikeluarkan. Ada yang keluar sebelah kiri. Dia keluar kaki sebelah kiri. Cuma ketika kita mengamalkan sunnah ini ketika kita berjamaah, kalau tempatnya sempit jangan memaksa. Sebagian orang karena dia mau mengamalkan sunnah sehingga apa yang terjadi? Memaksa dan menindih kaki teman sebelahnya. Sudah siapa suruh? Jadi udah. Nah, dia paksa. Teman ini mau narik, ya Allah, katanya dia khusyuk ini atahnya. Saya tarik udah ini. Kesakitan khusyuk jadi enggak khusyuk ini. Tapi dia yang nindih enak aja, empuk aja rasanya. Ngerasa. Pas salam, assalamualaikum, udah si sebelahnya nih. Assalamualaikum. Kesakitan kaki orang. Nah, ketika posisi seperti ini, jangan kita ini posisi kalau tempatnya sempit untuk mengamalkan sunnah boleh. Tetapi kita ngelihat di sana ada menzalimi seseorang. Jangan, duduknya iftirash saja dah.
Duduknya iftirash. Karena kenapa? Tempatnya sempit. Jangan sampai memaksa kita. Kenapa? Posisi kaki teman kita yaitu terlalu sempit sehingga kita mendudukkan dia dan kita zalimi dia, dan ini menjadi haram posisi seperti ini. Jelas seperti tidak ini? Ya. Yang selanjutnya, rukun yang selanjutnya di dalam at-tahiyat tersebut, dalam sholat, wajib seseorang ini membaca sholawat. Membaca apa? Sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak pakai Sayyidina. Walaupun dalam hadis tidak ada kata Sayyidinanya. Sayyidina itu artinya tuan. Artinya apa? Tuan. Artinya apa? Tuan. Di dalam hadis memang tidak ada kata Sayyidinanya, tetapi boleh kita menaruhkan kata Sayyidina, yaitu bertujuan untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling bagus solawat itu solawat Ibrahimiyah yang kita baca di at-tahiyat tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jelas. Apakah menambah-nambah dengan kata Sayyidina ini? Bukan menambah-nambah. Ini bukan menambah-nambah. Ini namanya penghormatan. Contoh, saya kasih contoh. Bapak Harun. Betul? Iya. Saya putar terus dia, masih saya simpan dia itu. Pak Harun ketok rumah, tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anak. Siapa? Harun, kata dia. Jelas? Siapa datang? Harun. Ada bapaknya? Ada. Si anak ini ngelihat itu Pak Harun, tapi Pak Harun nyebutnya Harun. Bapak ini ngelapor, anak ini ngelapor ke bapaknya, Pak, ada Bapak Harun di depan. Padahal Pak Harun bilang, siapa? Harun. Dia sebut namanya tapi tanpa bapak. Apakah anak ini menambah? Pertanyaannya, menambah apa tidak? Tidak, ini kata bapak itu penghormatan. Jelas? Nah, tanda penghormatan. Siapa yang pernah naik haji di sini? Coba angkat. Pak Haji, siapa nama Pak Haji? Hah? Belum haji? Belum haji. Pak Haji siapa Pak Haji? Yang udah naik haji? Pak Haji siapa namanya? Pak Haji siapa namanya? Pak Haji siapa? Jumadil. Lihat nih, ketoklah pintu Pak Haji Jumadil nih. Tok tok, assalamualaikum. Datang nih anak kecil. Siapa? Kata anak-anaknya nih, Pak Jumadil. Tidak mungkin dia sebut dirinya haji. Ya, tidak mungkin orang saya haji ini, tidak mungkin. Kalau ada orang nyebut hajinya kurang bagus. Saya haji ini, nah, kurang bagus itu. Karena kenapa? Pemain bola yang dari Mekah, Saudi itu semua haji. Tapi tidak ada yang taruh hajinya itu. Semuanya. Kecuali kita ditahu kan di masyarakat. Siapa ini? Pak Jumadil. Jelas Pak Jumadil. Karena dia tahu sama anak ini. Dia tanda penghormatannya, tata keramanya dia sebut, Pak, Bapak ada Pak Haji Jumadil di luar. Kan dia tambahkan kata haji. Boleh, boleh, penghormatan. Jelas namanya apa? Penghormatan. Boleh seperti itu? Boleh. Di dalam hadis Rasul tidak menyebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina. Sayyidina itu artinya tuan. Nah, kita menyebut nama Nabi Muhammad kan gak enak sebut nama Muhammad langsung, kayak temen aja rasanya. Sebut nama Abu Bakar saja gak sopan, sebutnya Sayyidina Abu Bakar. Sebut nama Umar bin Khattab, kita tahu kelasan kita. Kita ini kan kurang sopan. Sama bapak kita saja kita panggil bapak. Sama orang yang lebih tua saja kita panggil bapak. Kok sama sahabat kita panggil sebut namanya langsung? Kalau ada orang seperti itu tandanya kurang sopan. Kurang apa? Kurang sebut nama Sayyidina. Sayyidina itu artinya apa? Tuan. Artinya apa? Tuan. Nah, menyebut nama Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad itu bukan menambah, tetapi tanda penghormatan. Jelas seperti itu. Ketika seseorang membaca sholawat, perlu diperhatikan kepada bapak ibu-ibu, ada doa yang sangat mustajab di sana. Itu yang dibagikan apa itu? Nah, ini dia. Doa setelah tahiyat. Ah, bagus ini. Ini dihafalkan ini.
Iya, bagus ini. Ada doa mustajab yang tidak pernah ditinggal sama Nabi. Ketika selesai sholawat fil alamin innaka hamidum. Nah ini pas dibawakan ini satu lembar ini, bawa pulang hafalkan. Dibaca ketika fil alam dan sebelum dia salam fil alamin innaka hamidum majid, dia baca ini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka jahanam lagi ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah saya dari fitnah kubur, azab kubur. Jangan siksa saya di kubur. Nah, karena besok Bapak Ibu, ketika ruhnya seseorang dicabut, kalau dia baik, dibungkus sama kain kafan dari sorga, dibawa ke langit sama malaikat rahmat, tak 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 sampai langit pertama. Apa kata orang langit, malaikat langit pertama? Ruh siapa engkau bawa? Harum sekali nih. Siapa engkau punya ini? Oh, ini ruh yang kau sering ceritakan, sering kau sebut-sebut namanya. Ruh yang sering kau laporkan hari Senin sama Kamis, yang sering pas malam nisfu Sya'ban, dia sudah ini. Nah, begitu dia diangkat, dibukakan sampai langit ke-7, dikembalikan tempatnya di makbarah, dikubur, di barzakh. Makanya orang barzakh, orang ketika meninggal mendengar tapakan-tapakan kaki ketika dia pulang, orang dari pemakaman. Baru di sana malaikat mungkar nakir datang bertanya, "Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma qiblatuka? Wa man ikhwanuk?" Itu dia ditanya. Bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih, bahasa Arab lagi dia. Padahal lahirnya di Karangpanas. Enggak pernah bisa belajar bahasa Arab. Bisa dia bahasa Arab, enggak pernah kursus. Langsung otomatis dia lupa sama bahasa daerahnya. Enggak bisa dia bahasa Indonesia, langsung bahasa Arab. Apa dia jawab? Allahu Rabbi. Begitu dia bisa jawab, orang soleh ini bisa dia jawab, berubah tempatnya jadi raudhah min riyadil jannah, taman dari teman surga. Dari dinding kuburnya dilihatkan tempatnya di sorga. Posisinya di kubur dia sudah seneng, padahal abis kubur ini kan kiamat. Habis kiamat baru penghisapan, habis penghisapan ada sirat, habis sirat ada mahsyar, habis terus sampai baru sorga dan neraka, panjang. Tetapi tempatnya ini dikabarkan ketika di sana, engkau ini penduduk sorga. Dia lihat tempatnya, teriak dia. Apa dia teriakkan? Aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Ya Allah, kiamat kan cepet-cepet sudah. Padahal udah enak tempatnya di kubur. Cepetin kiamat ya Allah, saya mau masuk tempat saya ini udah nggak enak di sini. Padahal enak sudah dia. Minta cepet-cepet kiamat. Nah ini dia. Wa min adzabil qabr, dari azabku kubur. Kalau orang yang enggak baik dibungkus jasadnya ini sama malaikat azab. Ini dia malaikat azab. Dibawa ke langit pertama, apa kata malaikat langit pertama? Dia bilang apa? Ruh siapa ini engkau bawa? Baunya sekali enggak enak. Ini ruh yang jarang sholat, yang enggak pernah nuntut ilmu, suatu kajian yang namanya terkenal di dunia, tapi nggak pernah naik ke masjid, cuma pas dia naik di depan imam lagi. Jelas? Nggak pernah dikenal. Tumben-tumben naik di depan imam. Bagaimana ini? Dilempar rohnya. Dilempar rohnya. Sampai ke kubur. Kubur itu langsung menghimpit dia. Nah seperti ini. Sampai tulangnya bersilangan. Datang malaikat mungkar nakir, gebukin dia. Dia bawa besar, dia bawa apa namanya? Pentungan tuh. Hah? Apa namanya? Apa? Bukan pecut. Dia nggak bawa pecut. Dia besar kayak apa gegadennya? Hammer itu dia bawa itu. Tapi hamarnya malaikat dia beda. Besar. Malaikat mungkar nakir dia merah matanya. Merah mata. Bukan gara-gara sering begadang. Jelas dikebukin. Marabbuka, kulu kama qalan nas, katanya. Saya ikut-ikutan saja di dunia. Orang begini ikut saya, orang nakal ikut saya, orang enggak sholat ikut saya. Digebukin sama malaikat, dia nggak bisa menjawab. Dilihatkan dia tempatnya di neraka. La tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah. Jangan kau kumandangkan kiamat, sudah cukup ini terlalu sakit, apalagi nanti di neraka. Tuh dia.
wa min adzabil qabr. Ya Allah, jauhkan dah daripada fitnahku azab kubur. Sakit azab kubur nih Bapak Ibu. Kalau nggak percaya silahkan yang mau duluan. Saya paling sering dah baca doa ini, tetap saya baca. Imam kalau nggak baca ini bahaya. Seorang imam aib dia nggak baca ini. Dua hal dia aib imam, tidak membaca doa iftitah atau dia tidak baca doa ini sebelum salam. Makanya di Karangpanas dibagikan ini tujuannya apa? Supaya dihafal. Sebelum ustadznya kajian dia sudah ngerti, dibagikan dulu fotokopiannya supaya dia tahu ini, dihafalkan. Nanti dia tempelnya. Jelas? Jangan tempel di depan kamar mandi, dikira doa masuk kamar mandi nanti nih. Oh ini doa masuk kamar mandi kata anaknya. Dihafalkan, dibaca. Ini doa. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Hidup ini banyak fitnahnya, apalagi sekarang ini banyak sekali fitnah. Jelas? Fitnah yang terbesar pada zaman akhir zaman, banyaknya anak nggak nurut sama orang tuanya. Sekarang ini lagi marak-maraknya, susah diatur, padahal kita nggak pernah begitu sama orang tua. Dia ngelebihin, jelas lebihan. Pak Ustadz, saya nggak pernah begini perasaan saya sama orang tua saya. Istri saya juga nggak pernah. Kenapa dia jadi begini nih, saya punya anak? Itu dia tuh fitnah kehidupan. Dan itu lagi rame, termasuk ciri-ciri kiamat. Itulah banyak muncul anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Gimana caranya Pak Ustadz supaya dia nggak durhaka, supaya dia baik? Dekatkan dia sama orang soleh. Dan ini yang dipakai sama ibunya Anas bin Malik. Dia bawa ke rumah Rasul. Hei Rasul, doakan saya punya anak. Dia bawa ke orang ulama, dia bawa ke sahabat, dia doakan. Dia bawa ke tempat majelis kajian, doakan Ustadz, bacakan dia, dibaca. Gitulah cara kita di Yaman di sana. Begitu kita salaman sama kita punya guru, kita cium. Cium itu nggak boleh begini kalau salaman. Salah salaman begini. Kan ada orang salaman begini kan? Apalagi yang salah begini. Jelas? Kalau ada orang anak salaman begini sama orang tuanya, suruh dia ulang. Jelas? Atau begini, suruh dia ulang. Dia cium. Cium begini, pakai hidung. Sama tangan belakang, dicium pakai mulut. Takbil namanya. Orang tua kanan, kiri, dalam 3 kali. Begitu. Kalau guru, baru ambil tangannya, taruh di dada. Ingat? Tapi kalau muridnya laki sama laki, jangan usah dia perempuan sama terus taruh dada. Ini bahaya ini. Janganlah seperti itu. Jelas seperti ini? Begitu. Cium tangan seperti itu. Kita hirup tangan kita punya guru. Baru kita cium. Habis itu kita ambil tangan, doakan. Didoakan. Sahabat Nabi begitu, setiap subuh begitu cium tangan Rasul. Habis subuh itu cium tangan Rasul. Bukan dalil, ada dalilnya. Salaman sama. Ada seorang sahabat cium lututnya Rasul. Dia cium lututnya Rasul. Ada yang cium keningnya Rasul. Dia cium keningnya Rasul. Jelas. Cium keningnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini dia ini. Dan saya minta terlindung dari fitnah Dajjal. Kita nggak ketemu sama Dajjal, anak kita dapat doa itu. Udah saya doakan dia dari sebelum saya masih hidup ini, supaya dia tidak dapat ini fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini Bapak Ibu ngeri sekali. Dia bisa hidupin orang mati. Hidup dia. Dia punya kelebihan, dikasih sama Allah. Dijulukin Al-Masih. Kenapa Al-Masih dia dijulukin? Apa arti Al-Masih? Orang yang sering jalan. Itu arti Al-Masih. Orang yang sering jalan. Masih itu dia sering jalan. Keliling semua tempat kecuali 2 tempat dia nggak masuk. Mekah sama Madinah. Masuk Karangpanas, masuk dia Karangpanas. Besok saja lihat. Masuk. Dia punya kelebihan, jarak waktu itu dia nggak berlaku sama dia. Dia bisa hidupkan orang tua, tapi orang tua yang tersebut, orang tua kita terbuat dari jin pada saat tersebut. Dia gitu. Engkau tidak mau beriman sama saya, orang tua engkau beriman. Nih saya hidupin dia di kubur. Saya hidup dia, orang tua kita. Ikut sama dia nak, kata dia ini orang tua. Ikut. Bener, iya. Ditunjukkan kita mau pilih surga atau neraka di tangannya. Di tangannya ada. Ada yang dingin, ada yang panas. Bukan keluar air, kita tekan keluar air, bukan. Itu dispenser namanya. Jelas, ini tangannya Dajjal. Jelas. Nah, dia ada fitnah Dajjal besar, fitnahnya Dajjal. Sealim-alim orang kalau mau melawan Dajjal pasti ikut jadi pengikutnya.
Dia katakan saya paling alim, saya mau coba debat, ikut sudah dia pasti. Makanya kita disuruh menghindar. Baca surah Kahfi, baca doa ini. Sehebat-hebat orang kalau mau ketemu Dajjal pasti ikut sudah dia. Makanya setiap malam baca surah Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Penting ini Bapak. Dia sudah mulai keluar tanda-tandanya. Banyaknya musik. Itulah tanda-tandanya. Sekarang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, banyak musik apa enggak? Banyak apa tidak? Nanti sudah bapak-bapak, ibu-ibu cek deh. Banyak. Banyaknya orang perempuan keluar sampai malam. Penuh sampai malam sekarang. Dibonceng sampai tengah malam. Lebih banyak perempuan ketimbang laki. Yang jadi guru, ada yang jadi guru enggak sini? Saya mau tanya yang jadi guru. Enggak ada yang jadi guru sini. Di sekolahan ada. Satu kelas mana banyak laki apa perempuan? Perempuan. Cek sudah dia. Dulu dosen Win ngomong sama saya. Dulu lagi itu, mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu. Dia ngomong sama saya pas saya ngisi di Fakultas Matematika. Pas dia tempat jurusan matematika pada saat tersebut. Dosennya bilang sama saya, Pak Ustadz, ini satu kelas 4 laki, sisanya semua perempuan. Jelas? Makanya ulama Yaman bilang mohon maaf ibu-ibu kalau ada yang tersinggung, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Mohon maaf ya, saya udah minta maaf nih. Nanti ada fasenya orang wajib nikah lebih. Ada masanya orang wajib nikah lebih. Jelas? Saya udah minta maaf kan? Ibu-ibu berdoa, ya Allah sebelum datang masanya cabut nyawa suami saya ya Allah, kata dia. Jelas apa tidak? Dulu saya ke Makassar, saya masih ingat sekitar 4-5 tahun yang lalu mungkin. Saya pergi Makassar, ada tukang jemput saya itu. Saya tanya, Pak berapa anak istri Bapak? 4. Saya lihat nih orang. Mohon maaf ya, kalau gantengan masih gantengan orang Lombok lah. Saya masih lihat nih. Masya 4 istri. Berapa umur istrinya? 27, 28 umur istri. Dia umur 50 lebih. Subhanallah. Saya tersinggung, saya pura-pura diam. Orang sini gitu. Jelas? Datang besok pagi ke sama saya, Pak Ustadz, pagi tadi saya habis nikah. Saya nikah ke yang keberapa? Kelima. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh nikah kelima. Syaratnya sampai 4 saja. Yang kelima itu enggak sah. Terus bagaimana supaya sah? Harus ceraikan salah satu. Kalau gitu saya ceraikan yang pertama, Ustadz mau enggak? Dia tawarkan. Yang pertama dia kasih kita. Saya masih ingat. Maka saya pegang pundaknya, habis itu saya pegang pinggangnya saya pegang. Saya bilang gitu nih, lepas dia yang di pinggang ini, diem dia terus. Ustadz tahu dari mana? Pokoknya lepas sudah. Lepas yang ada di pinggang itu. Ustadz berat saya lepas yang di pinggang ini. Dia punya sesuatu ditaruh di sininya. Jelas dia taruh di sininya. Enggak tahu dia taruh di dalamnya atau apa. Jelas? Dia taruh. Dia kalau ngelihat orang ikut dia nanti. Jelas kalau dia lihat orang kan bahaya itu yang begitu tuh. Makanya saya enggak mau punya amalan. Saya takut jamaah saya ikut pulang ke rumah saya ini. Kurang bagus pakai seperti itu. Hukumnya syirik, dosa. Jelas? Dosa. Ya Allah, cepatnya sholawat di sini. Bel lagi di sini. Lanjut apa cukup nih? Lanjut. Saya izin dulu. Mana Bapak takmir ini? Selanjut Pak. Masya Allah. Sampai mana tadi tuh? Sholawat. Nih, ini dihafalin nih. Yang fotokopinya amal jariah ini. Yang fotokopi ini amal jariah ini. Pokoknya kalau ada doa-doa dibagikan. Amal jariah ini. Orang bisa ngapal sebab itu. Ini amal jariah. Atau taruh di temboknya. Bukan taruh doa ini. Itu juga amal jariah, tulis. Matikan HP. Bagus seperti itu. Atau tulis niat iktikaf. Itu iktikaf. Bagus dia buat seperti itu. Bagus. Atau dia taruh minyak wangi. Kan ada minyak wangi botol tuh. Dia taruh untuk orang. Yang penting jangan jamaahnya bawa pulang dia.
Dia, harum nih kata dia. Dia bawa pulang. Saya ngisi di salah satu masjid, masih baru saya ngisi. Berubah pembahasan saya bilang hati-hati itu. Ini kan baru itu ada minyak wangi itu, dia taruh 2 kotak. Tempatnya bagus kan. Hati-hati saya bilang, dilarang ngambil barang masjid, kalau mau pakai silahkan. Itu isi ceramah saya. Begitu saya bubar salat Isya, 2 sudah hilang. Langsung 2 hilang. Ngamalan bener ini saya bilang ini. Langsung hilang. Rukun yang selanjutnya membaca sholawat dan yaitu salam. Ingat Bapak Ibu, ketika salam terutama menjadi imam harus jelas alif lamnya. Kebanyakan imam tidak jelas alif lamnya sehingga sholatnya tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terdengar biasa, tetapi yang benarnya assalamualaikum, harus ada a. Assalamualaikum. Assalam alif lam. Assalam. Jangan diimalahkan dirinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sin berarti. Jelas salah ini. Harus ada alif lam. Assalamualaikum. Ini syaratnya loh. Nih, saya dibilang di sini. Syaratnya wa akmalus salam, syaratnya tersebut yaitu salam tersebut, yaitu syaratnya salah satunya yaitu disebutkan di sini. Fala yakfi salamun alaikum, tidak cukup seseorang ini mengucapkan salamun alaikum tanpa ada alif lam. Itu syaratnya. Ketika seseorang mengucapkan salam tanpa ada alif lam, assalamualaikum, maka salamnya tidak sah. Atau apalagi yang dibawa salam ketika di jalan, assalamualaikum, dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ini salah. Salam ini sudah hilang sunnahnya tersebut. Kenapa sudah hilang? Kadang orang naik motor salamnya berubah, tit, jelas. Besok tit, ketemu seorang tit. Besok dia masuk surga, udah masuk surga, tit, kata malaikat, minggir, dititin, tidak jadi masuk surga, udah masuk surga, di bel dia nanti. Itu siapa itu orang? Orang yang sering salam pakai bel, tit. Itu seperti itu. Gantilah dia, pakai yang benar apa? Assalamualaikum. Jelas seperti tidak ini? Jadi ketemu orang jawabnya apa? Assalamualaikum. Ketemu orang tidak dikenal mau dikenal, itu kita dianjurkan afsyus salam bainakum tahabbu. Tebarkan salam sama orang, yaitu nanti engkau saling mencintai walaupun sama orang yang membenci engkau. Tetapi kadangkala yang tidak boleh salam anak muda kepada seorang perempuan. Assalamualaikum ukhti. Ini hati-hati tuh. Enggak usah jawab deh. Pak Ustadz kan wajib, jangan, bahaya itu, buaya dikit itu. Jelas? Jangan dijawab itu. Kalau salam sama orang banyak boleh. Biasa kan ada ibu-ibu kan pulang sholat subuh rame, lewatlah Pak Haji. Pak Haji ngelepas salam, assalamualaikum, boleh? Waalaikumsalam. Jelas boleh seperti itu. Kalau jumlahnya banyak. Yang memberi salam yang di atas kepada yang di bawah. Jelas? Yang di atas kepada yang di bawah. Yang jalan kepada yang duduk, yang naik motor sama yang naik sepeda. Intinya yang lebih tinggi posisinya memberi salam kepada yang bawah. Seperti itu. Yang di atas. Murid memberi salam kepada gurunya, bukan guru memberi salam kepada muridnya. Yang duluan salam siapa? Murid. Assalamualaikum Ustaz. Gitu. Jangan sampai ustadznya dulu salam. Aib ini. Kalau ustadznya menduluan kali salam, bahaya ini. Harus assalamualaikum, apa kabar? Seperti itu. Jangan dikasih bel, ahlan Ustaz. Seperti ini. Jangan seperti ini. Jelas seperti ini? Salam di dalam salat. Lihat cara salam, Bapak Ibu, lihat cara salam. Baik Bapak Ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikumnya hadap depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas? Seperti itu. Kapan dia salam? Setelah salamnya imam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum bergerak. Jelas? Walaupun boleh seorang ketika setelah salam imam yang pertama, imam baru salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, boleh sudah makmum itu memberi salam. Tetapi afdalnya setelah imam salam kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Satu makmum ngamalkan, satu makmum tidak ngamalkan. Contoh,
Imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang satu tidak mau ngamalkan, udah selesai, boleh. Assalamualaikum warahmatullah, jelas ikut dia salam, boleh. Yang satu mengamalkan setelah salamnya imam, assalamualaikum warahmatullah, imam salam ke kiri, dia pun salam ke kiri, assalamualaikum, ini salam ke kanan, assalamualaikum, saling lihat, jelas. Yang ini jawab waalaikumsalam, kata dia. Ini yang tidak boleh seperti ini, jelas menjawab waalaikumsalam. Maka kita dianjurkan melepas salam itu, dianjurkan, ada sunnah dalam kitab Muqaddimah, yaitu memberikan salam kepada orang yang sebelah kanan kita, baik manusia maupun jin dan malaikat. Jadi setiap orang sholat ada jin, ada malaikat ikut. Kita salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Niatnya apa? Memberi salam kepada jin, manusia yang sebelah kanan kita dan malaikat. Salam kedua juga seperti itu. Nah, jelas seperti tidak ini? Salamnya tanpa wabarakatuh. Ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan taruh wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh seperti itu. Tetapi yang kami pakai tanpa wabarakatuh, kecuali di sholat jenazah. Jelas? Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat wajib, sholat fardu ain, zuhur, asar, maghrib, tanpa wabarakatuh. Tapi kalau dapatkan imam ada wabarakatuhnya, tidak mengapa. Jangan dibawa ribut. Ada masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Maka ketika setelah salam kita berurutan tartib, maka khusus sholat maghrib dan sholat subuh, imam tidak boleh memindah posisi duduknya kecuali setelah membaca, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Salat apa itu? Subuh sama apa? Maghrib. Jelas, subuh sama maghrib. Tidak memindah posisinya, baik imam sama makmum, khusus maghrib sama subuh. Ada sunnahnya. Yang pertama pokoknya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Begitu salam, apa yang diucapkan? Langsung mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Mengucapkan apa? Yang salah bagaimana? Bukan yang salah, maksudnya yang kurang pas. Pas salam alhamdulillah. Pernah dengar apa tidak itu? Hah? Ada orang setelah salam dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kurang pas. Jawab alhamdulillah. Kenapa? Dia sama seperti i'tidal, dia angkat tangan. I'tidal itu angkat tangan seperti ini, bukan ini. Ini pas kunut. Begitu juga setelah salam, baik bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mengucapkan alhamdulillah, tapi mengucapkan istighfar 3 kali, baru yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali tanpa merubah posisi duduk di salat maghrib dan salat subuh. Adapun salat zuhur, asar dan isya tidak membaca itu, hanya istighfar saja 3 kali. Jelas seperti ini? Ya, insyaallah besok kita sambung lagi. Judulnya yaitu tentang sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, sunnah selepas sholat. Judulnya 3, sunnah sebelum sholat, adzan, bagaimana syarat orang adzan, bagaimana hukumnya orang melakukan adzan. Jelas? Ada begini naik turun tuh. Jelas? Hayya sholat, ada hukumnya itu. Jelas? Nanti kita dengarkan sunnah sebelum sholat. Nanti kita dengar bagaimana hukumnya. Nanti ada sunnah di dalam sholat, yang baru saya bahas itu tentang kewajiban saja. Nanti ada sunnah dalam sholat seperti baca doa iftitah atau doa-doa yang lain. Dan sunnah selepas sholat apa yang dibaca zikirnya. Insya Allah malam Kamis 2 minggu yang akan datang kita akan sambung kembali di tempat ini. Dipersilakan dulu kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dipersilakan. Ada mic-nya ini? Satu lagi. Iya, enggak apa-apa, enggak pakai mic. Besok dah pakai mic itu. Lupa mungkin dia. Salat berjamaah.
terutama mengenai sholat subuh, di mana dalam sholat subuh dalam mazhab Syafi'i itu ada doa kunut di kunut di rakaat yang kedua. Bagaimana hukumnya terhadap jamaah yang masbuk pada saat dia mendapatkan imam bersamaan di rakaat kedua, dia mengikuti imam kunut, kemudian pada saat dia menambah rakaatnya yang kedua itu apakah dia berkunut kembali? Kunut apa tidak? Iya. Di mazhab Syafi'i ketika sholat subuh sunnah dia kunut. Disebut namanya sunnah ab'ad. Ada dua macam sunnah dalam sholat, ada namanya sunnah hay'ah, ada namanya sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Sunnah yang menyerupai mirip seperti rukun. Apabila dia tinggalkan, dia ganti dengan sujud sahwi. Apa contohnya? Tahiyat pertama, dia enggak tahiyat pertama, batal sholat, tidak, tapi ganti nanti pakai sujud sahwi. Kunut sholat subuh sunnah di mazhab Syafi'i selepas daripada luku. Habis ruku i'tidal baru kunut. Di dalam 4 mazhab yang disunahkan kunut cuma mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik kalau kunutnya itu sebelum dia ruku. Sebelum ruku kunut duluan. Tapi kalau mazhab Syafi'i kunutnya selepas ruku. Ruku dulu i'tidal baru kunut. Tapi kalau mazhab Malik kunut dulu baru ruku. Itu sama-sama sholat subuh. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad tidak ada pakai kunut. Kayak seperti di Mekah, Imam Ahmad bin Hanbal, ada kunut di Mekah? Tidak ada. Jelas? Lalu muncul pertanyaan, kita sholat di Lombok Pak Ustaz, semua mereka pakai kunut subuhnya. Bagaimana Pak Ustaz? Kita masbuk rakaat pertama, imam saya belum datang, imam rakaat kedua, saya baru rakaat pertama, saya kunut ikut imam. Kunut kita ini ikut imam. Lalu pas imam salam kita berdiri, apakah kita disunahkan untuk kunut? Iya. Kenapa? Karena kunut itu hanya di rakaat kedua, bukan di rakaat pertama. Lalu kenapa kita tadi itu kunut di rakaat pertama? Karena mengikuti imam. Kalau dia ninggalkan, dia ngatakan, udah kan kunut pertama tadi, kata dia kan, masa 2 kali saya mau kunut. Kalau dia kunut di rakaat kedua, dia dianjurkan sujud sahwi. Langsung dia dianjurkan seperti dia tidak kunut. Seperti dia tidak kunut. Seperti orang salat maghrib datang pas rakaat kedua, dia rakaat pertama, imam rakaat kedua, tahiyat dia langsung, ya kan? Tahiyat dia langsung. Seharusnya rakaat pertama kan nggak ada tahiyat, dia tahiyat. Kenapa bapak tahiyat? Saya ikut imam. Rakaat kedua, imam rakaat terakhir, tahiyat lagi. Rakaat ketiga, tahiyat dia lagi. Kan semua tahiyat. Tidak bisa dia beranggapan, sudah saya tadi rakaat pertama, rakaat kedua sudah saya tahiyat, rakaat ketiga nggak pakai tahiyat, langsung aja salam, kata dia. Tidak bisa seperti itu. Karena tempatnya itu di rakaat kedua kalau kunut. Jelas apa tidak ini? Ada pertanyaan lagi? Bapak-bapaknya, silakan Pak. Kasih mic-nya. Di tentang amalan setelah salam, apakah ada hadis Nabi atau qaul ulama yang mengatakan begitu assalamualaikum warahmatullah, dia membalikkan tangan? Iya, tangan. Kalau ke kanan dia tangan kanan balik, kalau kiri dia katanya mau membuka pintu surga katanya. Pintu surga, masya Allah. Pintu surga yang kiri berarti bagus niatnya. Dia baik sangka itu tanda. Dia baik sangka. Pertanyaannya kan tapi bukan masalah baik sangka. Apakah ada contoh dari Nabi? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat saya salat. Apakah Nabi begitu dia salam, yaitu apakah dia membalik tangannya? Jawabannya tidak ada. Jelas tidak membalik tangan. Salam itu biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak membalik tangan. Sama seperti orang salat. Jelas? Kenapa dalilnya seperti ini? Kata dia kalau seperti ini kiri duluan, kita dianjurkan kanan duluan. Kalau pakai dalil yang seperti ini kurang pas menempatkan dalil. Karena kenapa? Kalau kita berdoa pakai tangan satu saja, begini cara doa. Kenapa? Tangan kiri pakai istinja, ya kan? Minta berarti pakai tangan kanan. Nah, kan kita minta sama orang tua begini, minta sama Allah begini, sopan apa enggak? Ya Allah, minta ini Allah. Enggak pas. Jelas salah menempatkan dalil. Jangan sampai salah menempatkan dalil seperti itu. Jadi tidak sunnah kalau ada orang seperti itu, dia katakan membuka pintu surga, surga yang mana tanya? Tanya surga yang mana? Bilang ruko saja nggak bisa kebuka.
Apalagi pintu surga gara-gara begitu. Pintu ruko tidak bisa kebuka. Apalagi pintu surga. Masa gara gini? Connect dia langsung. Terbuka dia langsung. Jelas? Tidak. Jadi tadi Ustadz telah sampaikan tentang menggerakkan tangan karena kan sudah saya bilang tadi, jangan tanyakan di sini karena dia direkam. Nanti pribadi tuh. Kan sudah saya bilang dari tadi. Masalah menggerak-gerakkan tangan nanti pribadi tuh. Nanti pribadi. Ada pertanyaan lagi? Muncul kan pertanyaannya? Makanya saya cut dari awal. Ada pertanyaan lagi? Kalau pertanyaan dia batal, tidak batal. Kalau pertanyaan dia batal, tidak batal. Boleh kalau yang menggerak-gerakkan, tapi lebih bagus jangan menggerak-gerakkan. Jelas apa tidak ini? Ada pertanyaan ibu-ibu? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah cukup ya. Insyaallah besok kita sambung lagi di kajian 2 minggu yang akan datang. Judulnya tentang sunnah-sunnah sebelum sholat. Ada sunnah-sunnah sebelum sholat, nanti kita dengarkan apa yang dilakukan. Berdiri, pakai pakaiannya bagaimana, posisi imam bagaimana pakaiannya, siapa yang lebih bagus pakaiannya pun dilihat seperti itu. Jangan imam pakai beginian, kadangkala imamnya pakai baju berwarna apa begini, itu kurang pas saja. Jelas ada tempat posisi ketika lebih afdoliyah, bukan batal tapi lebih afdoliyah. Sunnah dianjurkan sebelum sholat, dalam sholat dan selepas sholat. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu, panjangkan umur sama Allah Subhanahu. Semoga yang sakit disehatkan sama Allah. Mudah-mudahan yang di kampung kita yang sakit pun disehatkan sama Allah Subhanahu. Baik yang naik masjid maupun yang tidak naik masjid, terutama dia masuk terutama yang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan mereka, hajat-hajat mereka dipermudah sama Allah Subhanahu, ditunaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.